Perkenalkan, nama saya Syifa Rizvanka. Sekarang saya akan presentasikan mengenai perancangan Pulau Kelor, terutama pada visitor center. Yang pertama ada data klien, di mana rentang usianya ini dari anak-anak sampai lansia dari usia 4 tahun sampai 80 tahun, dengan tinggi badan sekitar 90-190 cm. Untuk warna brand ada tiga, ada biru tua yang memberikan arti tenang dan damai, merah yang berarti berani dan kuat, putih, murni dan polos. Lalu ada budaya organisasi dari Museum Bahari. Yang pertama memiliki pemahaman, sikap menghargai, dan kepedulian terhadap pelestarian warisan maritim, merupakan salah satu komitmen karyawan dari Museum Bahari. Yang kedua, menekankan pada pendidikan dan penelitian untuk dapat mempelajari dan berkontribusi pada pemahaman sejarah. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga untuk memperlihatkan dan mempromosikan budaya Indonesia. Lalu yang keempat ada melakukan pendekatan yang ramah terhadap pelanggan untuk meningkatkan pemahaman pengunjung. Yang kelima, memiliki etika dan berintegritas tinggi dalam pengelolaan peninggalan sejarah atau koleksi. Dan yang terakhir, memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan upaya pelestarian laut. Lalu untuk pengelolanya, ada manager dan supervisor, customer service, turis information specialist, turis ambassador, administrative staff, tiket staff, rental staff, souvenir staff, cafe bar staff, cleaning service, dan juga security. Untuk pengunjungnya ini memiliki akses dengan menggunakan kapal ataupun jet ski. Tujuan berkunjung ini kepada Pulau Kelor bisa sebagai wisata edukasi dan juga bisa menjadi tempat untuk memancing dan juga melihat alam. Kapan dilakukan pengunjung ini sering mengunjungi Pulau Kelor, yaitu pada saat hari weekend. Dan pengunjung ini itu ada beberapa pengunjung, dari pengunjung awam, peneliti atau pelajar, pejabat, dan juga komunikasi pemancing atau pengemah. Dan jumlah pengunjung Kelor itu sekitar 100-200 orang per harinya. Lalu di sini ada konsep dari visitor center, di mana memiliki tema Discover Serenity in the Boundless Expanse of Open Directed Space. Jadi suasana yang akan diberikan itu memberikan kenyamanan fisik dan juga psikis dalam mencari informasinya, serta relaxing dalam aktivitas berlibur dan belajar serta terarah dengan penjelasan naratif secara interaktif pada Pulau Kelor dan juga Benteng Martello yang menciptakan keharmonian antar ruang. Untuk style sendiri yang digunakan adalah natural, kolonial, dan juga modern. Untuk naturalnya sendiri itu menciptakan lingkungan yang terasa alami, santai, dan juga terhubung dengan unsur-unsur alam seperti bahan, tekstur, dan juga warna yang alami. Untuk modernnya, gaya ini tuh mengedepankan prinsip-prinsip kebersihan, kesederhanaan, dan juga fungsi. Dan untuk kolonial, gaya desain yang berasal dari periode kolonial dalam sejarah, dari jendela tinggi dengan penutup ganda, dinding berwarna putih koral, atap gable, dan juga bukaan berbentuk arch. Dan adanya modern kolonial itu memiliki penerapan ruang yang minimalis serta open space untuk mendukung natural light dan penggunaan elemen perpaduan yang unik antara masa lalu dan juga masa kini, serta mengedepankan fungsi dan bentuk-bentuk yang sederhana. Lalu di sini ada layout dari visitor center-nya. Lalu ini masuk pada perspektif pada ruangan resepsionis dan juga information area. Jadi area tersebut itu menjadi tempat yang pertama kali dikunjungi atau didatangi ketika masuk kepada bangunan visitor center-nya. Dengan tujuan untuk membantu mengarahkan pengunjung pada fasilitas yang tersedia pada visitor center, letak fasilitas pada Pulau Kelor yang tersedia pada bentuk replika juga, dan juga tempat untuk bertanya mengenai lebih lanjut Benteng Martelo dan juga Pulau Kelornya. Bentuk yang melengkung pada furniture maupun desain ceiling yang mempresentasikan bentuk dari benteng martelo. Dan terdapat penggunaan elemen ceiling dan juga signage yang menyesuaikan dengan kolonial dan penggunaan material alami untuk memberikan kesan yang natural. Lalu di sini terdapat section dari resepsionis dan information area. Untuk materialnya yang digunakan pada bagian furniture itu ada memakai thick plywood yang dipadukan dengan rotan sehingga memberikan kesan yang natural. Lalu juga pada bagian meja resepsionis tersebut menggunakan white marble pada bagian atas mejanya untuk memberikan rasa kesan yang modern sehingga ada percampuran antara natural dan juga modern. Lalu untuk penggunaan stainless steel hitam itu pada bagian elemen ceilingnya untuk menyesuaikan pada konsep dari kolonial sendiri. Lalu untuk lantainya ada penggunaan ceramic floor, yaitu granite floor berwarna abu-abu yang dipadukan dengan pattern tile yang di sepanjang dari flow activity ataupun alur untuk pengunjung agar mengetahui selanjutnya harus mengarah pada arah jalan yang mana. Lalu untuk temboknya menggunakan brick wall dengan finishing textured wall paint. Lalu yang selanjutnya ada konsep dari babak.
Yang ini adalah babak 4, di mana menjelaskan mengenai tragedi Gunung Krakatau meletus dan juga menyebabkan banyak korban jiwa, sehingga pulau tersebut dijuluki sebagai Pulau Hantu. Hal tersebut juga mengakibatkan benteng Martala hancur dan juga memicu tsunami yang mengakibatkan beberapa bangunan lain pun ikutan hancur. Maka dari itu, suasana yang pada babak tersebut adalah kaget, sedih, dan juga berantakan. Untuk bentuknya, yang digunakan adalah bentuk geometris dengan bentuk setengah lingkaran untuk penggunaan panel dan juga dinding yang mengikuti pada bentuk dari benteng Martelo yang melengkung. Untuk warnanya, yang digunakan menggambarkan suasana mencekam yang terjadi di mana Pulau Hantu merepresentasikan suasana seram sehingga menggunakan warna hitam, dan juga dari meletusnya gunung dan juga darah dari korban jiwa itu menggunakan warna merah. Ini dipadukan dengan berwarna abu-abu. Lalu untuk materialnya, menggunakan material bata sebagai background panel untuk menunjukkan tekstur dari benteng Martelo sendiri, dan menggunakan resin untuk replika Gunung Krakatau meletus. Untuk pencahayaannya, menggunakan text slide yang mengarah pada informasi sejarah dan ambient slide tanpa menggunakan general lighting supaya ruangan menjadi kontras dan juga gelap. Warna dari pencahayaan tersebut sedikit kemerahan untuk mendukung suasana dari tragedi yang terjadi. Untuk penghawaan, memainkan pada tingkat suhu ruangan dengan suhu 25 derajat yang mencerminkan suasana gunung meletus yang panas akibat lava yang dikeluarkan. Untuk multisensorinya, untuk penglihatan itu adanya penggunaan asap untuk mendukung dari cerita yang terjadi, dan untuk pendengaran ada penggunaan speaker dengan suara gemuruh seperti seakan-akan berada pada lokasi kejadian, dan juga untuk penciuman ada dari bau belerang. Lalu di sini ada perspektif dari exhibitionnya sendiri. Ini dapat dilihat bahwa pada bagian tersebut itu merepresentasikan pada benteng Martelo yang hancur, dan juga di sini ada replika gunung meletus yang dapat dilihat dan didukung oleh adanya asap, bau belerang, dan juga suara gemuruh untuk memberikan gambaran kepada pengunjung mengenai tragedi yang terjadi saat kejadian nyata. Lalu di sini ada section dari exhibition-nya. Lalu di sini ada material yang digunakan. Material lantai yang digunakan tuh menggunakan LPC floor berwarna kayu, kayu gelap, warna coklat gelap, yang dipadukan dengan adanya red sticker floor itu untuk menunjukkan bahwa lavanya itu keluar dari gunung tersebut, dan juga dipadukan dengan andesite stone untuk menunjukkan bahwa uh, pada area gunung tersebut itu seperti tanahnya kering dan juga berkerak gitu. Lalu untuk penggunaan dindingnya ada menggunakan granite textured wall di area belakang dari gunung meletus tersebut, dan juga untuk sisi sebelahnya itu menggunakan gypsum yang di finishing dengan fox brick sehingga dapat terlihat bahwa adanya tekstur dari batu bata tersebut juga, tapi tidak menggunakan batu bata yang asli sehingga tidak lebih mudah untuk perawatannya. Lalu juga terdapat ada black acrylic itu yang digunakan pada panel informasi, dan juga ada stainless steel untuk menunjukkan uh, tahun dari terjadinya tragedi tersebut. Lalu di sini terdapat layout dari toilet dan juga musolanya. Dan ini terdapat perspektif dari toilet dan musolanya. Jadi di toilet ini tuh ada 3 area, yaitu toilet untuk perempuan, laki-laki, dan juga toilet untuk disabilitas. Selain itu terdapat tempat untuk wudhu dan juga musola yang bisa dipakai untuk 2 orang, dan juga terdapat nursing room yang tersedia di mana mengingat area tersebut dikunjungi oleh pengunjung yang secara bervariasi, dimulai dari anak-anak maupun dewasa. Lalu penggunaan material pada ruang tersebut itu menggunakan material natural menyesuaikan dengan konsep desain yang natural dan juga modern. Ini terdapat section dari toilet dan juga musolanya. Lalu ini terkait dari materialnya, untuk penggunaan thick plywood itu digunakan pada area furniture, pada area ceiling, dan juga pada area wall. Dan juga ada penggunaan DPC wall panel itu yang berada pada tempat tersebut, itu berada pada bilik-bilik yang ada di kubikel toilet tersebut. Lalu untuk penggunaan kubikelnya itu juga menggunakan material phenolic. Untuk furniturnya mirip dengan furniture dari ruangan yang lainnya, itu menggunakan thick plywood yang dipadukan dengan rotan sehingga memberikan kesan yang natural, namun juga diberikan dan ataupun dipadukan dengan black marble sehingga adanya kombinasi antara konsep yang natural dan juga modern. Untuk lantai dan juga eh, dindingnya itu menggunakan granite tile berwarna abu-abu. Sekian, terima kasih.